Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online mata kuliah Matematika Ekonomi semester 3 Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palopo. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tentang himpunan. Apa itu himpunan? Dan apa saja konsep-konsep penting di dalam himpunan? Kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, dalam materi himpunan ini ada 9 subtopik yang harus kita kuasai, yaitu definisi himpunan, penyajian himpunan, kardinalitas himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, dan operasi-operasi di dalam himpunan. Jika mendengarkan kata himpunan, tentu pikiran kita akan memikirkan tentang kelompok, tentang gugus, tentang kumpulan. Ya, tidak jauh berbeda dengan itu. Himpunan dalam matematika kita definisikan sebagai kumpulan objek yang mempunyai ciri atau karakteristik yang sama. Dalam matematika, himpunan kita notasikan dengan huruf kapital. Misalnya A kapital, B kapital, C kapital, dan huruf-huruf kapital yang lainnya. Nah, selanjutnya angka-angka atau bilangan-bilangan yang selama ini kalian gunakan, sering kalian ucapkan, itu juga merupakan bagian dari himpunan-himpunan tertentu yang memiliki nama-nama khusus. Sebagai contoh, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu adalah angka-angka yang membentuk himpunan bilangan asli. Bilangan asli kita notasikan dengan N besar. Jadi, N adalah himpunan bilangan asli yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, apabila bilangan asli yang tadi digabungkan dengan angka 0, maka membentuk himpunan bilangan yang baru lagi. Itu namanya himpunan bilangan cacah. Biasa kita simbolkan dengan huruf W. W adalah himpunan bilangan cacah yang terdiri atas bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila bilangan cacah digabung dengan negatif dari masing-masing bilangan asli, maka terbentuk himpunan bilangan yang baru lagi, teman-teman. Namanya himpunan bilangan bulat. Kita notasikan dengan Z besar. Jadi, Z adalah himpunan bilangan bulat yang terdiri atas bilangan-bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan-bilangan bulat positif. Selain bilangan bulat, ada juga yang disebut bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P per Q. P dan Q itu bilangan bulat, dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh bilangan rasional yaitu pecahan 1 per 2. Lihat ya, 1 itu bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, dan 2 atau penyebutnya bukan 0. Jadi 1 per 2 itu adalah bilangan rasional. 3 per 4, minus 7 per 8, 50%. 50% itu sama dengan 50 per 100 ya. Dan 0,5. Kenapa 0,5 masuk? Karena 0,5 dapat kita tulis dalam bentuk 5 per 10.
Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ada pertanyaan ini. Silahkan kalian coba cari tahu ya. Apakah bilangan bulat termasuk juga bilangan rasional? Saya ulang. Berdasarkan penjelasan tadi, pertanyaannya, apakah bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan rasional? Silahkan cari tahu sendiri ya. Nah, sebaliknya, bilangan yang tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan rasional disebut dengan bilangan irasional. Bilangan irasional tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan P per Q. Contoh bilangan irasional yaitu bilangan pi, akar 2, dan bilangan eksponen. Selanjutnya, gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional membentuk sebuah himpunan yang disebut dengan himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real kita notasikan dengan R kapital. Oke, agar kalian lebih mudah mengingatnya, ini ada gambarannya ya. Bilangan real terdiri atas bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional terbagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat terbagi lagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah terbagi menjadi 2 yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Oke, kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu bagaimana cara menyajikan himpunan. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menyajikan sebuah himpunan. Yang pertama adalah enumerasi. Apa itu enumerasi? Enumerasi adalah menuliskan semua anggota atau elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contoh, misalkan P adalah himpunan bilangan genap antara 3 dan 11. Dengan enumerasi, himpunan P dapat kita tuliskan sebagai berikut. P sama dengan buka kurung kurawal 4, 6, 8, 10. Tutup dengan kurung kurawal. Jadi perhatikan, P adalah himpunan bilangan genap antara 3 dan 11, maka anggota-anggota dari himpunan P adalah 4, 6, 8, dan 10. Contoh lain, Q berisi 10 bilangan asli pertama yang merupakan kelipatan 3. Oke, dengan metode enumerasi, himpunan Q dapat kita tuliskan sebagai berikut. Q adalah himpunan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Perhatikan ya. Jadi bilangan asli pertama yang merupakan kelipatan 3, 10 bilangan asli pertama yaitu semua yang ada di dalam himpunan Q. Oke, cara yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan cara penyajian ini, himpunan kita nyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya seperti ini. Kurung kurawal X, garis pembatas, syarat yang harus dipenuhi oleh X, tutup kurung kurawal. Contoh, Q adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Dengan notasi pembentuk himpunan, maka Q dapat kita tuliskan sebagai berikut. Q sama dengan buka kurung X, di mana X bilangan asli yang kurang dari 5, tutup kurung. Atau dalam notasi yang lebih ringkas, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Q sama dengan
buka kurung, X garis pembatas, X elemen N. Tadi kita tahu ya, N itu adalah simbol untuk himpunan bilangan asli. Koma, X kurang dari 5. Bacanya, Q adalah himpunan X di mana X elemen bilangan asli dan X kurang dari 5. Adapun cara yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Venn. Saya berikan contoh. Diberikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan S, yaitu himpunan semesta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, 2, 4, 6, 8. Himpunan B, yaitu X, di mana X elemen bilangan cacah dan X kurang dari atau sama dengan 6. Dengan menggunakan diagram Venn, maka kita dapat menyajikan himpunan tersebut sebagaimana pada gambar berikut. Pada lingkaran A memuat bilangan 2, 4, 6, dan 8. Lingkaran B memuat bilangan 0, 1, 3, 5, 2, 4, dan 6. Sedangkan himpunan yang berada di luar A dan B yaitu 7 dan 9. Oke, kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu tentang kardinalitas. Misalkan A merupakan himpunan berhingga yang memiliki N buah anggota atau elemen. Maka kardinal dari himpunan A yang notasinya seperti itu adalah N. Agar lebih jelas, kakak berikan contoh. A adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Artinya, A adalah himpunan bilangan 11, 13, 17, dan 19. Jadi, kardinal dari A adalah 4. Kenapa kardinal A sama dengan 4? Karena ada 4 anggota atau 4 elemen yang berada di dalam himpunan A. Pertanyaan, berapa kardinal dari himpunan bilangan real? Cari tahu tentang soal ini ya teman-teman. Selanjutnya, pada subtopik yang keempat kita akan belajar tentang himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau tidak memiliki elemen. Himpunan kosong kita notasikan seperti berikut. Contoh, himpunan H adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke planet Merkurius. Oke, karena tidak ada orang Indonesia yang pernah ke planet Merkurius, maka H sama dengan himpunan kosong. Jadi, H adalah sebuah himpunan kosong. Oke, selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota atau elemen A merupakan anggota atau elemen B. Notasinya seperti ini. Saya berikan contoh. Misalkan diberikan himpunan B 1, 2, dan 3. Maka 1 adalah himpunan bagian dari B. 2 adalah himpunan bagian dari B. 3 juga himpunan bagian dari B. 1 dan 2 himpunan bagian juga. 1 dan 3 juga himpunan bagian. 2 dan 3 juga himpunan bagian, 1, 2, 3 juga himpunan bagian, dan himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian.
Sekarang, coba kalian cari literatur mengapa himpunan kosong selalu masuk menjadi himpunan bagian dari apapun himpunan. Selanjutnya tentang himpunan kuasa. Jadi, ketika sebelumnya kalian sudah tahu apa-apa saja himpunan bagian dari sebuah himpunan, maka ketika himpunan bagian yang tadi kalian kumpulkan dan kalian masukkan ke dalam satu himpunan, himpunan inilah yang dinamakan dengan himpunan kuasa. Jadi, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A. Notasinya adalah PA. Contoh, diberikan himpunan B 1, 2, 3. Maka himpunan kuasa dari B adalah PA sama dengan himpunan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Kardinal dari himpunan kuasa A artinya banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Pada contoh di atas, kardinal dari PA yaitu 8. Kenapa 8? Karena kalian bisa hitung sendiri berapa banyak anggota dari PA. PA memiliki anggota atau elemen sebanyak 8. Berikutnya adalah tentang himpunan yang sama. Jadi, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai anggota atau elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Contoh, jika A adalah himpunan 4, 6, 8 dan B adalah himpunan 4, 6, 6, 8, maka A sama dengan B. Mengapa himpunan A sama dengan himpunan B? Karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota atau elemen yang sama. Elemen A, anggotanya apa? Yaitu 4, 6, dan 8. Ada juga yang dikatakan himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contoh, jika A adalah himpunan 1, 3, 5, dan 7, sedangkan B adalah himpunan X di mana X elemen bilangan asli dan X kurang dari 5, perhatikan bahwa kardinal dari A sama dengan 4. Karena B dapat pula kita tuliskan menjadi himpunan 1, 2, 3, 4, maka B kardinalnya adalah 4. Nah, karena kardinal A sama dengan kardinal B, yaitu sama dengan 4, jadi A ekuivalen dengan B. Oke, subtopik berikutnya adalah tentang operasi himpunan. Jadi, himpunan pun dapat kita operasikan ya, teman-teman. Operasi himpunan yang pertama adalah irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap anggota atau elemennya merupakan anggota atau elemen dari himpunan A dan juga himpunan B. Agar lebih jelas, perhatikan contoh. Kalau A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10 dan B adalah himpunan 4, 10, 12, 14, dan 16, maka kedua himpunan ini kalau kita iriskan, irisannya adalah 4 dan 10.
Kenapa? Karena 4 dan 10 ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Selain irisan, ada juga operasi himpunan yang disebut gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap anggota atau elemennya merupakan anggota atau elemen dari himpunan A atau himpunan B. Agar lebih jelas, perhatikan contohnya. Jika A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10, B adalah himpunan 4, 10, 12, 14, dan 16. Maka, kalau kita menggabungkan himpunan A dan himpunan B, kita akan mendapatkan himpunan ini, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Operasi yang ketiga adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta S adalah suatu himpunan yang anggota atau elemennya merupakan anggota atau elemen S, tetapi bukan anggota atau elemen A. Agar lebih jelas, perhatikan lagi contohnya. Diketahui himpunan semesta S yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Maka A komplement yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik teman-teman semua, itulah tadi materi kita tentang himpunan. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi himpunan, saya akan memberikan kuis 1 yang saya akan bagikan melalui Google Classroom. Silahkan dicek Google Classroom-nya, kerjakan kuisnya, dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.